Setelah kedatangan Babang Tampan Xiaoyan sang penjinak janda tato kura-kura keseleo di Sekte Bunga, yang dimana kedatangan Xiaoyan bertujuan untuk menyelamatkan Yun Yun sang kekasih gelapnya, hal ini dikarenakan Yun Yun akan berhadapan dengan dua orang yang akan mengambil doki peninggalan dari tetua Sekte Bunga sebelumnya yang telah diberikan kepadanya. Lalu saat ini kita kembali dilanjutkan dengan pertarungan antara Xiaoyan melawan Yao Hua Liangjun. Dan setelah babak dimulai, senyum sedingin es terangkat di wajah Yao Hua Liangjun, lalu jari-jari kakinya menekan tanah dan tubuhnya bergegas menuju ke arah Xiaoyan dengan cara seperti kilat. Saat ini ada doki yang luas dan perkasa menyebar ke segala arah, kemudian bahu Xiaoyan pun bergetar saat dirinya melihat Yao Hua Liangjun yang bergegas dengan cara yang eksplosif, sehingga sebuah sayap tulang hijau merah segera muncul dan kedua sayapnya mengepak, lalu tubuh Xiaoyan bergegas menuju langit. Sebuah kecepatan menakutkan itu secara langsung menyebabkan serangan Yao Hua Liangjun meleset sepenuhnya. Ekspresi Yao Hua Liangjun pun sedikit berubah setelah melihat ini, dan dengan segera matanya menatap Xiaoyan yang tergantung di langit dengan sikap sedingin es, lalu dirinya pun segera berteriak, "Apakah Yao Chen hanya mengajari Xiaoyan cara untuk berlari?" Xiaoyan pun hanya tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa tidak perlu baginya untuk khawatir tentang hal ini. Xiaoyan pun segera melambaikan lengan bajunya dan 11 boneka segera muncul dalam sekejap. Sebuah formasi segera dibentuk dengan transmisi energi tubuh wayang setan langit yang dengan cepat menjadi berwarna cemerlang. Sebuah keterkejutan melintas di mata Yao Hua Liangjun ketika dirinya melihat boneka ini, sehingga dirinya pun segera menoleh ke arah Hua Jin dan berteriak agar dirinya segera pergi dan menghadapi Yun Yun. Sementara serahkan bocah ini kepada dirinya, Hua Jin pun mengangguk dan dirinya segera mengalihkan matanya yang tersenyum dingin ke arah Yun Yun. Lalu sebuah kebencian cemburu melintas di mata Hua Jin dan dirinya segera membalikkan pinggangnya yang halus dan langsung bergegas menuju Yun Yun. Namun ada sebuah cahaya keemasan yang merobek langit sebelum Hua Jin bisa muncul di depan Yun Yun, dan sosok kuat turun dari langit dan tinju yang berisi angin mengerikan menghantam kepala yang pertama tanpa ampun. Pertarungan mendadak ini juga menyebabkan ekspresi Hua Jin sedikit berubah, dan gelombang doki meletus dari telapak tangannya dan bertabrakan dengan tinju emas tersebut. Lalu dengan segera suara tabrakan logam yang jelas muncul di arena. Sebuah kekuatan yang menakutkan menyebabkan Hua Jin terguncang sampai dirinya mundur 2 langkah terus-menerus. Lalu dirinya pun menyapu mata dan memfokuskannya pada sosok emas di depannya dan dirinya terkejut setelah menyadari bahwa itu adalah boneka sawah lagi. Yao Hua Liangjun di langit mengalihkan pandangannya yang dingin ke arah Xiaoyan di udara, lalu dirinya segera berkata kepada Hua Jin bahwa dirinya hanya harus fokus berurusan dengan boneka tersebut. Sementara itu dirinya menangkap anak nakal ini terlebih dahulu, karena boneka itu akan otomatis berhenti setelah dirinya berhasil menangkap bocah ini. Lalu sebuah kipas lipat di tangannya tiba-tiba mengeluarkan cahaya hijau tua dan kipas angin melambai dan orang bisa mendengar angin liar menyebar di langit. Lalu bila angin yang sangat besar merobek langit dan bergegas menuju ke arah Xiaoyan dari segala arah, Xiaoyan tersenyum tipis saat dirinya melihat bila angin itu mengalir deras, sedangkan sayap tulang di punggungnya mengepak dan kecepatannya yang menakutkan memungkinkan dirinya untuk mundur sejauh 1000 meter. Sehingga Xiaoyan pun dapat dengan mudah menghindari serangan Yao Hua Liangjun dalam prosesnya, dan dengan gerakan 3000 kilat diaktifkan hingga pada batasnya dan bersama dengan penguatan sayap tulang, maka kecepatan Xiaoyan telah mencapai tingkat yang cukup menakutkan. Lalu Xiaoyan perlahan menghirup udara dalam-dalam saat dirinya menghindari serangan Yao Hua Liangjun. Xiaoyan pun berpikir bahwa pertempuran ini harus berakhir dengan cepat. Lalu kedua tangannya tiba-tiba membentuk banyak segel yang tidak biasa, dan bersamaan dengan itu banyak pilar api panas juga melesat keluar dari tubuhnya ke arah langit. Saat ini Xiaoyan dengan segera mengeluarkan teknik Skyfire Tree Mysterious Cheng, perubahan tahap pertama, perubahan kedua dan perubahan ketiga, sehingga menyebabkan aura Xiaoyan langsung melonjak di depan banyak tatapan yang tercengang. Dan dalam sekejap mata itu sudah mencapai tingkat bintang 4 Dozun.
Xiao Yan pun tidak berhenti setelah melepaskan teknik tersebut dan tangannya segera terkepal. Lalu 3 kelompok api muncul di tangannya. Setelah itu dirinya pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya membuka mulutnya dan menyemburkan sekelompok api putih pekat. Munculnya 4 jenis api surgawi di langit juga menyebabkan suhu di seluruh tempat ini meningkat secara instan, dan beberapa keringat dingin telah muncul di wajah cukup banyak orang. Bahkan Doki tidak dapat sepenuhnya mengisolasi suhu seperti itu. Ekspresi Yao Hua Liang Jun berubah sedikit ketika dirinya melihat 4 jenis api surgawi yang tergantung di depan Xiao Yan, dan akhirnya dirinya merasa sedikit tidak nyaman, dan dengan penglihatannya dirinya secara alami dapat mengatakan bahwa keempat jenis api ini juga merupakan api surgawi yang paling menakutkan di dunia ini. Namun hal yang paling mengejutkannya adalah bahwa tubuh Xiao Yan sebenarnya bisa memiliki 4 jenis api surgawi pada saat yang bersamaan. Yao Hua Liang Jun pun tidak berencana memberi Xiao Yan waktu untuk bersiap meskipun dirinya tidak yakin, sehingga cahaya segera muncul dari kipas di tangannya dan tubuhnya tiba-tiba membesar beberapa kali lipat, lalu kedua tangannya memegang kipas dan dengan keras mengayunkannya ke udara. Setelah itu sebuah teriakan seketika terdengar bersamaan dengan banyak garis retakan hitam ketika dirinya mengeluarkan teknik angin pemisah hebat, dan garis retakan pun keluar melalui ruang kosong dengan kecepatan seperti kilat sebelum akhirnya menyapu menuju ke arah Xiao Yan di kejauhan. Xiao Yan pun tidak peduli dengan serangan Yao Hua Liang Jun dan sayap tulangnya mengepak terus-menerus, sehingga banyak after image yang ditangguhkan di langit dan tubuhnya yang sebenarnya bersembunyi di bawah bayangan tersebut, sehingga hal ini menyebabkan serangan Yao Hua Liang Jun tidak dapat menemukan targetnya. Lalu selama waktu Xiao Yan menghindar, 4 jenis api surgawi di depan Xiao Yan juga dengan cepat bergabung bersama, dan kelompok api terus-menerus membengkak dan menyusut di telapak tangan Xiao Yan, sehingga gelombang demi gelombang yang luar biasa liar dan ganas juga perlahan menyebar yang menyebabkan energi di seluruh dunia menjadi ganas. Yao Hua Liang Jun pun merasakan adegan ini sehingga akhirnya menyebabkan wajah berubah secara drastis, dan saat ini semua orang tahu bahwa Xiao Yan sedang mempersiapkan senjata pembunuh yang hebat. Yao Hua Liang Jun pun masih terus mengejar Xiao Yan karena bermaksud menghentikan semua tindakannya, dan saat ini cukup banyak para sesepuh dari Sekte Bunga yang saling berhadapan saat mereka melihat pengejaran tanpa akhir di langit. Meskipun kekuatan Yao Hua Liang Jun melampaui Xiao Yan, namun dirinya masih tertipu oleh Xiao Yan sampai wajahnya berubah pucat. Dan dengan penglihatan mereka maka mereka secara alami dapat mengatakan bahwa Xiao Yan sedang mengumpulkan energi yang sangat menakutkan di tangannya, dan jika energi ini benar-benar meledak maka kemungkinan besar Yao Hua Liang Jun akan berakhir dalam keadaan yang cukup menyedihkan. Sementara itu Yun Yun di alun-alun juga memiliki ekspresi terkejut di wajahnya saat dirinya melihat bayangan yang berulang kali melintas dan muncul di langit serta raungan marah Yao Hua Liang Jun, dan saat ini sulit untuk membayangkan bahwa Yao Hua Liang Jun ternyata sebenarnya tidak dapat menangani Xiao Yan mengingat dengan kekuatannya. Lalu Yun Yun pun bergumam pelan bahwa Xiao Yan benar-benar telah meningkat sangat cepat. Di sisi lain pengejaran berlanjut selama hampir 10 menit, dan Yao Hua Liang Jun yang tidak mendapatkan apa-apa memiliki wajah yang sangat suram hingga menakutkan. Sementara itu Xiao Yan yang tidak pernah berhenti di langit pun tiba-tiba menghentikan gerakannya, dan matanya acuh tak acuh ketika dirinya melihat Yao Hua Liang Jun yang terlihat marah. Xiao Yan pun tersenyum sedikit sebelum akhirnya bertanya, apakah Yao Hua Liang Jun telah cukup mengejarnya? Dan jika itu permasalahannya maka saat ini giliran Xiao Yan untuk menyerang. Setelah mengucapkan kata-kata tersebut kumpulan api di telapak tangan Xiao Yan segera bergejolak perlahan, dan dengan segera teratai api indah seukuran telapak tangan perlahan muncul dari dalam gugusan api. Bahkan energi dari seluruh tempat ini mengeluarkan suara mendengung dan bergetar, dan gelombang demi gelombang aura destruktif menyebar dari dalam teratai api yang menyebabkan ruang di sekitar Xiao Yan pecah. Di tengah beberapa suara retak juga terdengar. Setelah mengesahkan teror energi ini membuat ekspresi para sesepuh dari Sekte Bunga pun seketika berubah. Lalu mereka buru-buru memberi isyarat dengan tangan mereka dan Doki segera melonjak.
mereka pun bergandengan tangan dan membangun penghalang Doqi yang sangat kuat di sekitar alun-alun. Sementara itu jumlah energi yang menakutkan di dalam teratai api juga dirasakan oleh Yao Hua Liangjun. Lalu dirinya pun bergumam di dalam hatinya bagaimana hal ini mungkin terjadi, karena bocah ini hanya memiliki kekuatan bintang 2 Dozun. Meskipun dirinya telah menggunakan teknik rahasia, dirinya hanya berada di level bintang 4, dan bagaimana mungkin dirinya bisa melepaskan serangan di level seperti ini. Lalu ekspresi Yao Hua Liangjun benar-benar suram hingga sesaat kemudian dirinya menghirup udara dalam-dalam dan menghentikan sosoknya yang mengejar. Lalu segel dengan cepat dibentuk oleh tangannya dan Doqi yang besar melonjak keluar dari dalam tubuhnya, dan dengan segera Doqi pun berkumpul menjadi raksasa sebesar 1000 meter. Jadi raksasa ini sepenuhnya terbentuk menggunakan Doqi yang luas dan kuat mengalir tanpa henti seperti lautan. Wajah Yao Hua Liangjun benar-benar memucat ketika dirinya mengeluarkan teknik langit yang mendalam transformasi dunia Qi. Jelas tindakan ini menghabiskan jumlah Doqi yang cukup mengerikan. Meskipun ekspresinya mengerikan, tatapannya luar biasa ganas saat dirinya menatap ke arah Xiaoyan. Sebuah teriakan padat yang agak serak keluar dari temboloknya ketika dirinya berteriak. Diri yang mulia ini hanya ingin melihat apakah teratai api yang dibuat oleh Xiaoyan ataukah transformasi dunia Qi miliknya yang lebih unggul. Lalu segel yang dibentuk di tangan Yao Hua Liangjun seketika berubah, dan raksasa yang berdiri di langit tiba-tiba melangkah maju. Lalu mengikuti langkah ini angin liar segera bertiup di seluruh langit dan awan bergejolak. Bahkan langit itu sendiri telah berfluktuasi, dan tangan raksasa yang besar pun tampak menggenggam energi alam dengan kuat. Lalu dengan segera cahaya intens terang yang mengejutkan meletus dari tinjunya. Sebuah tangan yang besar diayunkan dan angin yang menakutkan tanpa ampun menghantam dengan keras ke arah Xiaoyan. Lalu beberapa sesepuh dari Sekte Bunga merasa diam-diam terpesona di dalam hati mereka. Sementara itu mereka juga terus menambahkan Doqi ke pertahanan ketika melihat hal ini. Mereka pun bergumam bahwa Yao Hua Liangjun ini juga telah menggunakan semua kekuatannya. Dan tidak disangka bahwa Xiaoyan benar-benar mampu memaksa Yao Hua Liangjun sedemikian rupa dengan kekuatan Dozun bintang 2-nya. Sementara itu Yun Yun mengungkapkan kekhawatiran di wajahnya yang cantik saat dirinya berdiri di alun-alun. Meskipun hatinya percaya kepada kekuatan Xiaoyan, namun tidak ada yang bisa tetap tenang menghadapi kekuatan penuh dari Yao Hua Liangjun ini. Sementara itu sosok Xiaoyan tetap tergantung di langit dengan sayap tulang di punggungnya yang mengepak. Xiaoyan pun dengan lembut menghela nafas dan berpikir bahwa ini adalah serangan kekuatan penuh dari bintang 6 Dozun. Sehingga dengan segera Xiaoyan pun perlahan mengangkat tangannya dan teratai api pemusnahan seukuran telapak tangan perlahan berputar. Bunga teratai kecil yang indah ini mengandung kekuatan penghancur sejati. Xiaoyan pun tersenyum sedikit sambil mengangkat tangannya dan teratai api di dalamnya bergegas keluar dan segera membentuk ekor api yang indah di udara ketika dirinya melesat pergi. Lalu keduanya segera bertabrakan dan keheningan pun sesaat terjadi. Saat ini seolah-olah seluruh dunia telah berhenti pada saat ini, dan keheningan berlangsung sesaat sebelum ledakan yang menggetarkan akhirnya bergema di langit dengan tiba-tiba. Guntur yang marah seperti ledakan itu mengguncang seluruh pegunungan, dan dengan segera setelah ledakan terjadi badai api pun menyapu langit dan di bawah badai api yang mengamuk raksasa setinggi 100 meter itu juga terkoyak sampai Doqi melonjak seperti pilar air. Namun baru saja Doqi ini melakukan kontak dengan badai api tiba-tiba diuapkan oleh suhu tinggi yang menakutkan menjadi ketiadaan. Doqi yang besar dan perkasa yang ada di tubuhnya juga mulai menghilang dengan cepat. Lalu Xiaoyan menghirup udara panas dalam-dalam dan tubuhnya bergegas mundur dan teriakan tajam keluar dari mulutnya. Setelah teriakan ini badai api yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur akhirnya benar-benar meledak pada saat ini. Dan banyak ledakan segera terjadi dengan gelombang api yang mengandung kekuatan destruktif yang terus menyebar. Suhu tinggi yang mengerikan secara langsung menyebabkan semua uap air di tempat ini menguap, dan di bawah serangan terus-menerus oleh gelombang api tubuh raksasa itu juga menjadi semakin ilusi. Lalu pada akhirnya raksasa tersebut pun meledak dan berubah menjadi ketiadaan di bawah suara teredam ini.
Dan ketika raksasa tersebut hancur berantakan, seteguk darah segar pun segera dikeluarkan dari mulut Yao Hua Liang Jun. Sebuah ketidakpercayaan pun melonjak di matanya, namun dirinya tidak punya waktu untuk terkejut pada saat ini, karena gelombang api yang mengandung kekuatan penghancur telah datang dengan kecepatan seperti kilat setelah memaksa raksasa tersebut mundur. Dan jika dirinya terkena gelombang tersebut, maka kemungkinan besar Yao Hua Liang Jun akan langsung dimusnahkan, sehingga dirinya pun mengatupkan giginya dan mengedarkan doki di dalam tubuhnya, dan tubuhnya seketika berubah menjadi kilatan yang tiba-tiba menarik diri secara eksplosif. Lalu dalam sekejap mata dirinya telah menembus penghalang doki di sekitar alun-alun. Namun gelombang api itu juga mengikuti di belakang di depan tatapan terkejut dari banyak tetua Sekte Bunga. Lalu pada akhirnya gelombang tersebut pun dengan keras bertabrakan dengan penghalang, dan penghalang pertahanan yang sangat besar bergetar hebat dan riak menyebar dengan cepat. Namun beruntung itu tidak segera runtuh, dan ketika sesepuh dari Sekte Bunga baru saja akan menghela nafas, justru tiba-tiba gelombang api destruktif lainnya segera menyebar, dan gelombang tersebut dengan cepat menghantam penghalang doki dengan keras, sehingga retakan pun segera terjadi dengan penghalang doki yang akhirnya mencapai batasnya. Penghalang itu pun meledak di tengah suara retakan. Setelah kehilangan penghalang doki ini, gelombang api pun menyebar tanpa rasa takut. Melihat pemandangan seperti ini, wajah para murid dari Sekte Bunga di sekitar alun-alun pun segera menjadi pucat. Namun ketika gelombang api akan menyebar ke seluruh alun-alun, besar desahan tua perlahan terdengar di langit, dan dengan segera sesosok tersebut tiba-tiba muncul dalam sekejap, dan dirinya melambaikan lengan bajunya bersamaan dengan riak yang tidak terlihat menyebar. Pada akhirnya riak bertabrakan dengan gelombang api, dan kedua energi itu saling mengikis sebelum perlahan dihancurkan. Melihat sosok ini yang tiba-tiba turun tangan, wajah beberapa sesepuh dari Sekte Bunga mengungkapkan ekspresi gembira setelah menyadari bahwa itu adalah tetua pertama, wanita tua berambut putih yang tiba-tiba muncul di langit melihat ke arah Xiao Yan sebelum akhirnya bertanya, apakah Xiao Yan berencana untuk menghancurkan Sekte Bunga miliknya? Wajah pucat Xiao Yan seketika terlihat agak malu saat dirinya mendengar hal ini, dan dirinya juga bisa merasakan kekuatan menakutkan dari wanita tua berambut putih ini, sehingga dirinya pun segera menangkupkan kedua tangannya dan berkata bahwa situasi ini membuatnya tidak memiliki pilihan, dan saat ini dirinya berharap bahwa tetua tidak akan menyalahkan Xiao Yan. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Xiao Yan segera mengeluarkan beberapa pil obat dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Selanjutnya dirinya mengalihkan pandangannya ke arah Hua Jin. Pada saat ini wajah Hua Jin dipenuhi dengan kengerian, lalu mata yang digunakan untuk melihat Xiao Yan seolah-olah mereka telah melihat hantu, dan dirinya tidak pernah berharap bahwa Xiao Yan benar-benar dapat melepaskan serangan menakutkan yang bahkan Yao Hua Liang Jun tidak dapat menerimanya. Sementara itu sosok menyedihkan Yao Hua Liang Jun sekali lagi bergegas kembali dari kejauhan. Saat ini ekspresinya benar-benar gelap dan suram saat dirinya berdiri di langit. Yao Hua Liang Jun mengerti bahwa dirinya telah meninggalkan area alun-alun dan kehilangan hak untuk bersaing. Sehingga dengan kata lain Yao Hua Liang Jun dikalahkan di tangan Dou Zun Bintang 2 di depan begitu banyak orang yang hadir. Sementara itu Xiao Yan melirik Yao Hua Liang Jun di kejauhan dari langit, dan dirinya mengabaikan Yao Hua Liang Jun dan perlahan mendarat dari langit. Lalu tanpa berkata apa-apa dirinya melirik Hua Jin dari jarak yang cukup dekat dan menggosok tangannya, dan seketika 4 api surgawi sekali lagi muncul di hadapannya. Ekspresi Hua Jin pun seketika menjadi pucat sebelum akhirnya dirinya berkata bahwa dirinya mengaku kalah. Tentu dirinya berpikir bahkan Yao Hua Liang Jun yang seorang dengan kekuatan bintang 6 Dou Zun saja tidak dapat menerimanya. Lalu Xiao Yan pun tersenyum tipis setelah dirinya mendengar teriakan ini. Xiao Yan pun membuka mulutnya dan menelan 4 api surgawi ke dalam tubuhnya karena rasanya lezat dan bergizi. Saat ini telah ada banyak sesepuh dari Sekte Bunga yang menggelengkan kepala mereka sedikit ketika mereka melihat Hua Jin yang mengaku kalah. Tentu pertandingan hari ini benar-benar lelucon karena Dou Zun Bintang 4 dan Dou Zun Bintang 6 dapat dikalahkan di tangan Dou Zun Bintang 2.
dan jika masalah ini menyebar maka hal itu akan benar-benar menjadi sumber lelucon. Sementara itu Xiao Yan segera menoleh dan dirinya melihat ke arah Yun Yun yang telah melebarkan bibir merahnya dan memiliki ekspresi terkejut di wajahnya yang cantik. Setelah itu dirinya pun terbatuk pelan dan tertawa sebelum akhirnya berkata bahwa Xiao Yan masih suka bertindak dengan berani. Di sisi lain ketua pertama dari Sekte Bunga yang berada di langit juga menghela nafas dengan lembut, lalu matanya menoleh ke arah Hua Jin dan berbicara dengan lemah. Karena Hua Jin telah kalah maka serahkan token giok dari kepala suku kepada Yun Yun. Tangan Hua Jin pun langsung terkepal erat saat mendengar hal ini, namun dirinya tidak bisa memakan kata-katanya di depan umum, sehingga dengan segera dirinya pun hanya bisa mengatupkan giginya dan mengeluarkan token giok dari cincin penyimpanannya sebelum dengan kejam melemparkannya ke arah Yun Yun. Lalu tetua pertama dari Sekte Bunga mengalihkan pandangannya ke arah Yun Yun. Kemudian dirinya pun tersenyum dan berkata, saya percaya dengan apa yang dilihat oleh ketua sebelumnya, sehingga dengan begitu Yun Yun di masa depan akan menjadi kepala berikutnya dari Sekte Bunga. Namun Yun Yun tidak mengulurkan tangannya untuk menerima giok kepala suku saat dirinya melihatnya digantung di hadapannya. Tentu saja dirinya benar-benar tidak tertarik dengan posisi kepala sekte ini. Terlebih lagi karena bayang-bayang dari hal-hal saat itu yang paling tidak ingin dirinya lakukan adalah menjadi kepala sekte. Xiao Yan pun mendesak saat dirinya melihat keraguan di wajah Yun Yun dan memintanya untuk mengambil benda tersebut. Yun Yun pun tidak bisa menahan diri untuk tidak memelototi Xiao Yan. Lalu dirinya pun segera berkata, apakah yang Xiao Yan inginkan adalah dirinya menerima benda tersebut dan mengizinkan Xiao Yan untuk mencoba dan bertindak dengan kuat lagi? Xiao Yan tanpa sadar sedikit malu saat mendengar hal ini. Xiao Yan pun berkata bahwa sudah bertahun-tahun namun Yun Yun masih ingat hal-hal sebelumnya, karena tidak ada yang benar atau salah dalam insiden saat itu. Meskipun Xiao Yan telah menghancurkan Sekte Misty Cloud pembawa wabah, namun Sekte Misty Cloud juga telah menyebabkan klan Xiao menderita kerugian besar. Xiao Yan sadar bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan Yun Yun, akan tetapi Yun Yun masih harus memperhitungkan hal-hal tertentu. Mata Yun Yun sedikit merah ketika dirinya menyebutkan masalah ini. Dirinya juga sadar bahwa Xiao Yan tidak salah dalam hal itu ketika dirinya melihat dari sudut pandangnya. Namun Sekte Misty Cloud adalah tempat yang telah merawatnya selama bertahun-tahun, dan justru dibubarkan begitu saja hanya karena orang ini mengatakannya. Xiao Yan segera berkata bahwa jika Yun Yun ingin menemukan tempat tinggal yang tenang maka dirinya tidak akan mencapai kedamaian sejati dengan hidup di bawah orang lain seperti di masa lalu. Selain itu Yun Yun telah menerima warisan dari nenek Hua, dan jika Yun Yun tidak mengambil posisi ini maka itu akan menyebabkan Sekte Bunga pada akhirnya turun ke pertarungan internal. Xiao Yan berpikir sepertinya nenek Hua juga tidak mau melihat hal seperti itu terjadi. Saat ini Yun Yun pun terkejut dan dirinya ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya. Setelah itu Yun Yun mengangkat kepalanya dan melihat ke arah wanita tua berambut putih yang berada di langit. Lalu dirinya segera berbicara dengan hormat bahwa Yun Yun untuk sementara dapat mengambil posisi kepala sekte. Selain itu dirinya bisa memberitahu Yun Yun jika dirinya merasa ada orang lain yang lebih cocok dibandingkan dengan Yun Yun. Wanita tua berambut putih pun segera tertawa sebelum akhirnya berkata, Yun Yun dapat yakin bahwa wanita tua ini sangat mempercayai mata kepala sekte sebelumnya, dan karena dirinya telah memberikan semua dokinya kepada Yun Yun maka kemungkinan besar Yun Yun adalah kandidat yang sempurna di hatinya. Oleh karena itu mulai saat ini dan seterusnya Yun Yun adalah kepala Sekte Bunga dan tidak ada yang bisa diperdebatkan lagi. Wanita berambut putih pun hendak berbalik untuk pergi sebelum akhirnya matanya menyapu seluruh tempat di sana. Lalu dirinya dengan lembut berkata bahwa mulai hari ini dan seterusnya Yun Yun akan menjadi kepala baru dari Sekte Bunga milik mereka, dan semua murid Sekte Bunga harus mematuhi perintahnya, karena jika tidak maka mereka akan dihukum sesuai dengan aturan sekte. Ketika suara wanita tua itu terdengar, murid-murid Sekte Bunga yang padat di alun-alun itu juga buru-buru berlutut dan memberi hormat kepada Yun Yun. Sedangkan Xiao Yan pun tersenyum sedikit saat dirinya melihat murid-murid yang padat berlutut.
Xiao Yan memandang Yun Yun yang merasa panik dan memberi selamat kepada ketua sekte Yun Yun. Yun Yun pun segera memutar matanya ke arah Xiao Yan dan dirinya segera menghela nafas. Saat ini dirinya berpikir bahwa setiap kali orang ini muncul maka itu akan menyebabkan beberapa perubahan di dalam hidupnya. Singkat cerita, upacara untuk Yun Yun yang mendapatkan posisi kepala tidak terlalu megah, namun dengan tetua pertama dari sekte bunga yang memimpinnya semua dilakukan dengan cara standar. Setelah upacara selesai, Yun Yun secara resmi menjadi kepala sekte selanjutnya dari sekte bunga. Sementara itu Xiao Yan tidak buru-buru untuk pergi setelah upacara selesai, justru sebaliknya dirinya meminta Yun Yun untuk membantunya menemukan ruangan yang tenang, karena perlawanan tersembunyi di dalam api surgawi Bone Chilling Flame sudah benar-benar menghilang, sehingga itu adalah kesempatan terbaik untuk Xiao Yan menelan dan memperbaikinya. Selain itu sekte bunga ini juga memiliki cukup banyak ahli yang hadir, dan ini memang bukan tempat yang buruk untuk memperbaiki api dingin tulang. Singkat cerita, Xiao Yan pun telah sampai di sebuah ruangan yang tenang sebelum akhirnya duduk di ranjang batu dan dirinya segera mengeluarkan kopi tubruk buatan Yun Yun dan menyebat rokok jarum coklat, namun dirinya tidak segera berusaha menelan dan memperbaiki api dingin tulang, karena penggunaan Annihilation Fire Lotus saat melawan Yao Hua Liang Jun sebelumnya telah menghabiskan cukup banyak doki Xiao Yan, dan memperbaiki api dingin tulang bukanlah tugas yang santai dan Xiao Yan secara alami harus mempersiapkannya dengan baik. Pelatihan ini berlanjut selama sekitar setengah jam sebelum akhirnya mata Xiao Yan yang tertutup rapat akhirnya perlahan terbuka. Lalu kedua matanya pun segera berkedip dan jejak api putih yang pekat menyebar dari dalam matanya. Lalu dalam sekejap kedua matanya sudah tertutup oleh api putih pekat. Xiao Yan pun bergumam bahwa penyempurnaan akan segera dimulai. Lalu segel yang dibentuk oleh tangannya seketika berubah dan kedua matanya perlahan tertutup. Setelah menutup matanya, suhu ruangan pun juga naik secara perlahan. Saat ini hati Xiao Yan memiliki antisipasi yang cukup besar terhadap penyempurnaan kali ini. Meskipun peringkat api surgawi dari api dingin tulang tidak lagi dianggap sebagai makanan mewah setelah dirinya menelan 3000 Burning Flame, namun itu juga bukan sesuatu yang bisa dirinya remehkan. Dan yang paling penting, mantra api pada saat ini sudah berada di kelas di atau bumi. Xiao Yan pun bertanya-tanya apakah setelah menelan Bone Chilling Flame itu bisa melompat menjadi metode Ki kelas Tian. Lalu pada saat ini versi Xiao Yan masih tetap tenang dan tanpa riak. Hal itu mungkin karena Xiao Yan saat ini telah mengendalikan 3 jenis api surgawi, sehingga dengan begitu penyempurnaan api dingin tulang tidak sesulit yang dirinya bayangkan. Dan di bawah pembakaran intens dari 3000 Lotus Core Flame, dingin tulang sudah mulai samar-samar menunjukkan tanda-tanda penggabungan. Meskipun tanda ini sangat lambat namun berjalan dengan lancar, dan tidak ada perubahan luar biasa yang sulit dikendalikan untuk muncul. Lalu berdasarkan kecepatan ini, jika tidak ada hal yang tidak terduga yang terjadi di tengah jalan, maka Xiao Yan memiliki keyakinan bahwa dirinya bisa berhasil memperbaiki Bone Chilling Flame dalam waktu 1 bulan. Mengikuti aliran waktu, aura yang menyebar di tubuh Xiao Yan juga perlahan menjadi lebih kuat. Lalu gelombang demi gelombang doki yang agung menyebar di tubuhnya seperti gelombang laut yang besar, dan itu bahkan menghasilkan suara tabrakan yang samar-samar di dalam prosesnya. Lalu setengah bulan pun berlalu dalam sekejap mata. Di bawah penyempurnaan yang tenang ini, suhu di dalam ruangan yang tenang telah dinaikkan hingga tingkat yang menakutkan, bahkan hampir dari setengah lapisan batu juga meleleh di bawah suhu yang tinggi ini. Lalu Xiao Yan yang duduk di tengah sejauh ini masih belum menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Sesuai yang kita ketahui, jika konsep waktu akan menjadi sangat kabur saat seseorang sedang berlatih. Oleh karena itu tanpa terasa 10 hari telah berlalu sementara Xiao Yan duduk seperti patung. Sementara itu di sebuah paviliun batu di luar tempat pelatihan Xiao Yan, 3 sosok hadir di dalamnya. Namun pada saat ini mata ketiga orang ini menatap pintu batu yang tertutup rapat di ujung halaman. Lalu Yanran melihat ke pintu batu dan alisnya mengerut sebelum akhirnya berkata, saat ini sudah hampir 1 bulan, namun mengapa Xiao Yan masih belum keluar juga? Yun Yun menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata untuk tidak perlu khawatir,
karena dengan kemampuannya maka kemungkinan besar tidak akan terjadi apa-apa, karena tidak jarang juga seorang elit Douzun melakukan pertapaan beberapa bulan atau setengah tahun. Meskipun dirinya berbicara dengan cara ini, namun masih ada sedikit kekhawatiran di antara alis Yun Yun, karena sejak Xiao Yan memasuki ruangan yang sunyi, energi yang menyebar darinya juga menjadi semakin panas dan ganas. Perasaan itu seolah-olah bagian dalam ruangan yang sunyi sedang membuat gunung berapi yang akan meletus. Perubahan yang tidak terduga semacam ini secara alami juga menarik perhatian beberapa sesepuh dalam sekte bunga. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, namun Yun Yun sadar jika mereka juga merasakan kekhawatiran. Yun Yun tanpa sadar menggosok alisnya saat dirinya tertawa pahit dan bergumam, orang ini benar-benar tidak mengizinkan orang lain untuk bersantai, karena untuk menenangkan kekhawatiran para sesepuh selama periode waktu ini dirinya telah banyak berbicara. Namun hal ini tidak bisa berlangsung selamanya, dan energi yang menyebar dari ruangan yang sunyi ini juga menjadi semakin panas, dan pada saat itu kemungkinan bahkan ketua pertama akan mengadopsi beberapa tindakan. Setelah menunggu dengan tenang selama lebih dari 1 jam, Yun Yun pun tidak berdaya sebelum akhirnya bangkit dan berkata agar mereka segera pergi. Yan Ran pun mengangguk, namun ketika mereka berbalik sebuah getaran tiba-tiba terasa di dalam kakinya, sehingga dirinya pun buru-buru meraih pilar batu di sampingnya. Dengan kejutan memenuhi wajahnya yang cantik dan bertanya, apakah yang telah terjadi? Saat ini getaran tersebut ditransmisikan dari dalam ruangan yang tenang, dan Yun Yun merasakan sedikit sebelum matanya yang cantik tiba-tiba berbalik ke arah ruangan yang sunyi. Yun Yun pun bergumam, apakah Xiao Yan akhirnya akan keluar? Aktivitas Xiao Yan yang tampaknya agak besar dan lebih baik. Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, Yun Yun pun menekan kakinya ke tanah dan tubuhnya bergegas ke udara. Setelah itu King Lin dan Yan Ran buru-buru mengikuti dan mereka berdiri di langit, dan baru pada saat itulah mereka melihat pilar api yang sangat besar perlahan melengkung dan naik dari atas ruangan yang sunyi, dan baru saja ketiga sosok tersebut bergegas ke langit, tiba-tiba ruangan sunyi di bawah meledak. Lalu asap panas menyebar yang menyebabkan suhu di sekitar tempat itu naik dengan cepat. Aura besar dan kuat yang telah sunyi selama sebulan penuh juga perlahan menyebar, dan dengan segera setelah itu raungan yang jelas dan panjang tiba-tiba bergema dari dalam ruangan yang sunyi dan menyerbu langsung ke arah awan. Sosok manusia terus bergegas keluar dari seluruh sekte bunga ketika raungan ini terdengar, dan banyak juga sosok yang berdiri di langit dengan mata mereka yang terkejut ketika mereka melihat ke arah di mana raungan itu berasal. Lalu kejutan di mata beberapa individu yang jeli berubah menjadi keterkejutan ketika mereka merasakan aura besar di sana. Mereka pun bertanya-tanya, apakah ini adalah Xiao Yan? Lalu auranya mengapa tiba-tiba menjadi sangat kuat, dan kekuatan aura ini kemungkinan telah mencapai puncak level bintang 4. Apakah orang ini sudah memakan pil khusus yang membuat kekuatannya benar-benar melonjak sedemikian rupa dalam waktu 1 bulan yang singkat? Saat ini cukup banyak sesepuh dari sekte bunga tanpa sadar menghirup udara sejuk ketika mereka merasakan kekuatan aura ini. Lalu wanita tua berambut putih yang merupakan ketua pertama dari sekte bunga mengangguk sedikit dan bergumam bahwa dirinya memang layak menjadi murid dari Yao Chen sang penjoki handal. Sementara itu guntur yang menderu akhirnya mencapai titik di mana dirinya akan menyebar, dan pada saat itu lapisan awan gelap tiba-tiba muncul di langit biru dengan angin liar bertiup melintas di langit dengan cara yang tidak henti-hentinya. Sebuah adegan yang tiba-tiba ini menyebabkan semua orang tercengang dan wajah mereka pun mengalami kebingungan. Lalu tetua pertama dari sekte bunga juga sedikit terpana oleh pemandangan ini dan bergumam, ini adalah fenomena alam yang tidak biasa. Sesaat kemudian dirinya sepertinya mengingat sesuatu dan matanya tiba-tiba beralih ke arah ruangan yang sunyi. Sebuah ketidakpercayaan pun akhirnya muncul di matanya dan dirinya bergumam, ini adalah kelahiran dari metode Douqi kelas Tian. Lalu tidak lama ledakan pun segera terjadi dengan raungan yang sunyi sekali lagi bergetar di depan tatapan yang tidak terhitung jumlahnya. Sebuah pilar api panas melesat keluar dari dalam dan sesosok manusia berdiri tegak dengan sikap megah di atas pilar ini.
dan orang yang muncul secara alami adalah Xiao Yan sang pemburu janda yang telah melakukan pelatihan 1 bulan, lalu pada saat ini dirinya juga sedikit terkejut ketika melihat fenomena yang tidak biasa di langit, dan sesaat kemudian dirinya tampaknya telah memahami sesuatu dan dirinya sedikit mengerutkan keningnya dan dengan lembut melambaikan lengan bajunya. Lalu riak spiritual yang tidak terlihat segera menyebar di antara alisnya, dan lapisan awan gelap di langit juga perlahan berhenti berputar. Setelah itu mereka perlahan-lahan tersebar di tengah banyak tatapan tertegun, kemudian kegelapan di langit berangsur-angsur menghilang setelah awan gelap menyebar, dan akhirnya sinar matahari yang hangat sekali lagi tersebar dan menyinari gunung yang tertutup oleh lautan bunga ini. Lalu Xiao Yan menatap telapak tangannya sendiri setelah awan gelap menyebar dan bergumam, apakah itu telah berevolusi menjadi metode Qi kelas Tian? Dirinya pun segera menutup matanya dan sebuah pikiran melintas di benaknya dan mantra api sekali lagi beredar. Lalu ketika mantra api beredar, energi alam dalam radius 1000 meter tiba-tiba melonjak deras seperti air banjir, dan dengan segera gelombang demi gelombang energi mengejutkan terus mengalir ke tubuh Xiao Yan di depan banyak mata yang terpana. Tubuh Xiao Yan tidak menolak energi alam ini yang dipenuhi dengan sejumlah besar kotoran, karena setiap kotoran akan segera berubah menjadi ketiadaan saat api surgawi naik, dan tingkat di mana Dou Qi beredar di dalam tubuhnya juga meningkat 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Perubahan drastis juga terjadi dalam hal penyerapan, karena penyempurnaan akomodasi dan aspek lainnya jauh lebih baik jika dibandingkan dengan sebelumnya, dan berdasarkan kondisi Xiao Yan saat ini, maka kemungkinan dirinya tidak lagi harus menelan pil obat untuk mengisi kembali Dou Qi-nya seperti di masa lalu jika dirinya menggunakan Annihilation Fire Lotus, dan Xiao Yan saat ini benar-benar bisa digambarkan memiliki modal yang sangat besar di masa depan untuk kasbon lagi di warung Budayanti.